Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, salam sehat dan salam presisi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkah dan rahmat-Nya kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pengukuhan 3 orang guru besar PTIK sekaligus. Momen bersejarah untuk pertama kali terjadi di PTIK, insya Allah penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya menyampaikan 3 ucapan terima kasih dan 3 ucapan selamat dalam momen yang penting ini. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya dalam mimbar ilmiah dan sangat terhormat ini menyampaikan setetes pemikiran tentang dunia pendidikan di Polri, tantangannya dan tindakan cepat yang harus dilakukan dengan judul Transformasi Pendidikan Polri sebagai Learning Organization dari Perspektif Ilmu Kepolisian. Bahwa pendidikan merupakan isu yang sangat penting, kontekstual dan menjadi isu utama pembangunan di semua negara di belahan dunia saat ini. The education is a matter nowadays. Menjadi isu penting karena tugas pendidikan memberikan kemampuan kepada sumber daya manusia. Setidaknya terdapat 2 isu penting dalam dunia pendidikan yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, pentingnya pemahaman yang utuh atas hakikat pendidikan itu sendiri, the nature of education. Tujuan hakiki pendidikan bukan saja mewujudkan manusia yang cerdas, akan tetapi lebih daripada itu yang utama dan pertama kali harus diawali dengan mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membentuk akhlak yang mulia. Setelah itu baru memberikan kecerdasan, memberikan keterampilan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Misi pendidikan harus diorientasikan pada pencapaian tujuan mulia daripada pendidikan itu sendiri. Pendidikan untuk memuliakan manusia. Kemudian isu yang kedua adalah kemanfaatan pendidikan bagi umat manusia. The axiology of education. Yaitu pendidikan untuk mempersiapkan dalam menghadapi kehidupan. Untuk menjawab kebutuhan lapangan pekerjaan. Pendidikan untuk mewujudkan knowledge society. Dan pendidikan untuk membangun budaya inovasi. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mendongkrak pembangunan manusia. Pendidikan diharapkan dapat membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh faktor utamanya, yaitu guru dan tenaga kependidikan, yang kemudian ditopang dengan faktor pendukung lain seperti sarana dan prasarana, kurikulum dan pendanaan. Guru menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul. Ini tantangan kita untuk terus-menerus kita lakukan peningkatan kualitas kompetensi dan tentunya juga motivasi dari para guru. Hadirin yang saya hormati, isu pendidikan juga sangat kontekstual dengan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia saat ini. Pendidikan dalam waktu yang bersamaan setidaknya harus menghadapi 2 tantangan paralel yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Yang pertama, globalisasi dengan revolusi industri 4.0 yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih kreatif dan inovatif. Digitalisasi, gabungan pemanfaatan robotik dan artificial intelligence telah menggantikan peran manusia sehingga mengurangi kuota dari kerja daripada para job seekers. Dan tantangan yang kedua, pandemi COVID-19 yang pada awalnya hanya berdampak kepada masalah kesehatan, kini berkembang pada masalah sosial dan ekonomi, utamanya para pelaku ekonomi yang harus melakukan efisiensi, mengencangkan ikat pinggang, terpaksa mengurangi pegawai, memilih tenaga kerja yang benar-benar memiliki keunggulan. Kondisi ini berimplikasi semakin ketatnya peluang dan kompetitifnya job seekers. Dan hanya mereka yang memiliki keunggulan, hanya mereka yang kreatif dan berinovasi yang menjadi pemenang. Kondisi pandemik ini juga mau tidak mau memasak kita ke era digitalisasi dan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi. Tantangan simultan bagai 2 sisi mata uang bagi para guru dan tenaga pendidikan. Di satu sisi guru harus segera berbenah, meningkatkan kompetensinya, dan di sisi yang lain dalam waktu yang sama, guru juga dituntut membentuk peserta didik yang unggul, yang kreatif dan inovatif. Pendidikan juga menjadi isu utama dalam pembangunan negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi yang diperkirakan akan berakhir pada tahun 2037 nanti. Bonus demografi ini tidak boleh secara otomatis, tetapi memerlukan prasyarat utama, yaitu tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing.
Oleh karena pembangunan berpusat pada manusia dan pengembangan industri pokok di era 4.0 menjadi isu utama dalam pembangunan nasional, utamanya dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 dan dampak pandemi COVID-19. Jika di masa lampau 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan 200.000 kesempatan kerja, maka dalam kondisi ini hanya 75.000 kesempatan kerja yang mampu diciptakan. Padahal setiap tahun ada kurang lebih 31 juta job seekers yang mencari pekerjaan baru. Tantangan berikutnya adalah sebagai lembaga publik. Jika Polri ingin tetap survive dalam alam demokrasi ini, alam demos dan kratos, kekuasaan di tangan rakyat. Rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Rakyatlah pemilik kehendak atas suatu negara. Maka Polri bukan hanya sekedar dituntut mendapatkan kepercayaan saja dari rakyat atau public trust. Akan tetapi lebih daripada itu, tingkat kepercayaan rakyat harus tinggi kepada polisinya, public confidence, sehingga ada pengakuan dan diperlukan keberadaannya, public legitimation, serta mendapatkan restu dari rakyat untuk melanjutkan tugasnya melayani masyarakat atau public consent. Mau tidak mau Polri harus berbenah, melakukan transformasi dan lompatan yang besar dalam mempersiapkan sumber daya manusianya, karena sejatinya sumber daya manusia Polri merupakan alat dan kekuatan utama daripada Polri. Berbeda dengan TNI yang menempatkan persenjataan sebagai alat dan kekuatan utamanya. Jika Polri abai mempersiapkan sumber daya manusianya, maka akan lemah pula alat dan kekuatan utamanya. Sedikit demi sedikit trust akan tergerus, public confidence akan turun menukik, legitimasi tak diperoleh lagi, dan restu publik menjadi paceklik. Dalam kondisi seperti ini, posisi Polri menjadi vulnerable. Bukan tidak mungkin rakyat melalui para wakil-wakilnya akan mengurangi atau mengalihkan kewenangan ke lembaga lain yang lebih dipercaya, mengurangi dukungan anggaran, peralatan, dan seterusnya. Abai dan lengah mempersiapkan sumber daya manusia Polri saat ini sama saja mempersiapkan bom waktu dan kehancuran Polri di masa depan. Tantangan berikutnya adalah masih ada stigma yang memandang tugas di lembaga pendidikan, tugas di Lemdik kurang menarik, kurang diminati, banyak yang menghindar, menolak, sedih ketika ditugaskan di Lemdik. Kenyataan Lemdik menjadi tempat buangan, tempat parkir, tempat orang-orang bermasalah, tempat lompatan mencari job, stepping stone, dan seterusnya. Begitu ditempatkan di Lemdik, langsung turun semangatnya, hilang kreativitasnya, lenyap inovasinya, dan terus mencari jalan-jalan peruntungan agar segera pindah dari Lemdik. Setidaknya pindah ke 3 tempat favorit, yaitu kelompok pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan perizinan, kelompok pekerjaan yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya manusia, dan kelompok-kelompok pekerjaan yang berkaitan dengan perampasan hak asasi manusia. Tentunya tidak semua petugas polisi memiliki stigma seperti ini, hanya sebagian kecil saja. Apa penjawabnya? Teori motivasi dari Abraham Maslow dapat menjawabnya. Bagaimana cara merubah stigmanya? Kuncinya yang pertama adalah Polri harus hijrah menuju learning organization. Yang kedua, perlu kebijakan seorang pemimpin yang kuat, strong leader who can change the culture. A leader with power, concept and follower. Pendidikan yang diselenggarakan di 46 kampus Polri sebagai tempat produksi alat utama harus dibenahi. Kampus-kampus Polri harus menjadi pusat keunggulan dan pusat kebanggaan, Center of Excellence, agar lebih siap membentuk sumber daya manusia Polri yang unggul, baik sebagai alat dan kekuatan utama maupun sebagai human capital hari ini, esok, dan masa mendatang. The illiterate in 21st century is not those who can read and write, but those cannot learn, unlearn, and learn. Orang buta dan tuli di abad 21 bukan mereka yang tidak dapat belajar, tapi mereka-mereka yang tidak mau belajar dari kekurangan dan kesalahannya, dan ketika sudah selesai sekolah, tidak mau belajar lagi. Posisi kampus harus favorable. Sudah saatnya kita harus merubah cara berpikir, memperlakukan dan memposisikan kampus-kampus Polri sebagai objek vital Polri. Pendidikan dari perspektif ilmu kepolisian juga harus dilihat hubungan yang fungsional dalam sistem pembelajaran umat manusia. Ilmu kepolisian merupakan bagian daripada proses pendidikan yang bertugas mengisi kemampuan,
mengisi kompetensi, pendidikan sebagai prosesnya, ilmu kepolisian sebagai konten atau isinya. Hakikat aksiologis ilmu kepolisian memberikan pemahaman yang utuh akan hakiki daripada keberadaan fungsi polisi di planet bumi ini. Pemahaman ini diberikan pada awal pendidikan. Penting diberikan pada awal pendidikan. Secara aksiologis, tujuan hakiki fungsi kepolisian adalah yang pertama, polisi sebagai penjaga peningkatan kualitas hidup manusia. Jika seorang polisi mampu memberikan rasa aman, setiap warga dapat beraktivitas tanpa rasa takut, sehingga warga dapat berproduktivitas, berkarya, berekspresi, berinovasi, menemukan cara-cara baru yang lebih baik dalam kehidupannya dan untuk menghadapi lingkungannya, sehingga meningkatlah kualitas kehidupan warga. Maka ketika itulah sesungguhnya polisi telah menjadi penjaga bagi peningkatan kualitas hidup manusia, the guardian to enhance quality of life. Yang kedua, polisi penjaga kemanusiaan. Jika petugas polisi mampu mengajak setiap warga untuk saling mengenal, saling berkomunikasi, saling membantu, tolong menolong, gotong royong, guyup, saling menghormati, membangun solidaritas, membangun solidaritas, membangun soliditas. Manusia membantu manusia yang lain. Manusia menghormati manusia yang lain. Maka ketika itu sesungguhnya polisi telah menjadi penjaga kemanusiaan. The guardian to humanism. Dan yang ketiga, polisi penjaga peradaban umat manusia. Jika seorang petugas polisi mampu mewujudkan kepatuhan warga terhadap berbagai aturan dan norma-norma dalam kehidupan, warga paham bahwa itu diperlukan untuk menjamin, untuk melindungi dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan mereka, sehingga terwujudlah kehidupan yang patuh kepada hukum, sebuah masyarakat yang memiliki adab. Maka ketika itu sesungguhnya polisi telah menjamin tetap lestarinya peradaban umat manusia di planet bumi ini. The guardian to civilization. Sungguh mulia tugas polisi. 3 tugas hakiki ini diisi menjadi kompetensi dalam suatu proses pendidikan, kemudian dilaksanakan dengan penuh ketulusan. Maka ini bukan hanya sekedar memenuhi panggilan tugas, lebih daripada itu, ini sebuah kemuliaan. Mari kita song-song kemuliaan itu. Transformasi pendidikan Polri merupakan keharusan dari tuntutan agar lembaga pendidikan mampu melakukan changes nature menuju learning organization. Transformasi pendidikan Polri sejatinya tindakan cepat untuk melakukan pembenahan secara komprehensif, secara sistematik, integral, melibatkan semua pemangku kepentingan di Polri. Transformasi selalu dimulai dengan visi, sebuah cita-cita yang dirumuskan dalam sebuah kebijakan dan dicapai melalui suatu strategi, kemudian diaplikasikan, dibumikan melalui program-program prioritas. Visi transformasi pendidikan Polri adalah ingin mewujudkan lembaga pendidikan Polri menjadi center of excellence dalam mencetak anggota Polri yang presisi dengan strategi pencapaian Lemdiklat Learning. Lemdiklat bersama dengan Polri harus melakukan pembelajaran dan memposisikan kampus-kampus Polri sebagai objek vital Polri. Yang selanjutnya diaplikasikan dalam 8 program prioritas. Yang pertama, mewujudkan kampus yang sehat, kampus yang siap protokol kesehatan. Prokes, siap fasilitas kesehatan. Faskes sebagai jawaban atas kesiapan menghadapi penularan dan penyebaran pandemi COVID-19. Kampus dan personel harus sehat. Program yang kedua, mewujudkan kampus yang aman, kampus dengan maksimum security, mengutamakan pencegahan, plan protection yang prima, penjagaan yang kuat, yang menimbulkan efek cegah dan efek gentar. Yang ketiga, mewujudkan kampus sebagai pusat keunggulan, kampus sebagai pusat keunggulan dan rujukan Center of Excellence, rujukan kepustakaan dan keilmuan, rujukan kampus yang hijau dan bersih, kampus yang indah, rujukan kampus sebagai budaya dan tradisi kepolisian, dan juga rujukan kampus dengan fasilitas pendidikan yang kekinian dan layak. Program prioritas yang keempat, menjadikan kampus tempat favorit dan prestasi. Kampus yang didukung dengan aturan pembinaan karir yang berpihak kepada para gadik dan gadikan. Adanya kepastian, memelihara motivasi dan kebanggaan, serta diisi dengan personel yang berprestasi yang untuk dan akan dipromosi. Program yang kelima, membangun kampus dengan kurikulum kekinian dan menjawab tantangan tugas, melakukan pembenahan kurikulum sesuai dengan hakikat pendidikan. Kurikulum yang menjawab tantangan perubahan sosial dan kekinian, learning kurikulum, yang membangun integritas dan rasa kebangsaan, nationality kurikulum, serta kurikulum yang mengawal kepentingan dan pembangunan nasional,
Guardian National Interest Curriculum. Kemudian program yang keenam, membangun kampus dengan struktur yang kuat, melakukan right sizing struktur Lemdiklat Polri yang menjawab kebutuhan organisasi dan tantangannya, serta selaras ketika melakukan koordinasi dengan lembaga dan kementerian, juga dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Program prioritas yang ketujuh, membangun kampus kebangsaan, melaksanakan pendidikan integrasi TNI dan Polri sebagai pilar-pilar dan perekat mozaik kebinekaan Indonesia di semua jenis dan jenjang pendidikan. Kemudian yang kedelapan, mewujudkan pendidikan tinggi ilmu kepolisian yang inklusif untuk umat manusia. Ilmu kepolisian sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan bersifat universal dan inklusif. Ilmu kepolisian milik dan untuk umat manusia, bukan milik satu golongan saja, bukan milik polisi, apalagi hanya dipelajari dan dikooptasi menjadi milik Polri. Pengembangan PTK menuju Universitas Keamanan sebuah keniscayaan, bukan dengan maksud melupakan sejarah kelahirannya. Akan tetapi lebih daripada itu mewujudkan cita-cita luhur Founding Fathers, mengembangkan ilmu pengetahuan untuk peningkatan kualitas hidup dan kemuliaan umat manusia. PTK sebagai pendidikan kedinasan tetap dipertahankan dan semakin dikembangkan. Sementara itu, pembangunan Universitas Keamanan menjadi induk dan center of gravity pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia, sehingga memenuhi mandat universalitas dan inklusivitas sebuah ilmu pengetahuan. Pendidikan untuk memuliakan manusia, kembangkanlah sayap pengetahuanmu untuk kesejahteraan umat manusia. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan proses yang terus berlangsung dan tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan itu ada, never ending process. Salah satu aspek penting pendongkrak pembangunan adalah pendidikan melalui pembelajaran. Karena sejatinya kehidupan itu adalah pembelajaran yang panjang, lifelong learning, dan tidak akan pernah berhenti, never ending process of learning. Guru menjadi aktor utamanya. Mari kita terus berbenah diri, melakukan learning, menjawab tantangan yang semakin ketat, guna mempersiapkan generasi Polri yang lebih unggul, yang lebih kreatif dan inovatif. Terima kasih para guru, jasamu akan selalu kukenang, bekalmu tidak akan pernah usang. Teruslah berjuang demi Indonesia yang semakin gemilang.